wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita limpahan karunia hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-54 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan ingatlah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kalian wahai Bani Israel, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan yang aniaya terhadap diri kalian, di mana kalian telah menjadikan patung seekor anak sapi, kalian ibadahi, kalian menyembahnya, kalian menjadikan berhala patung tersebut sebagai sesembahan selain Allah. Maka bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian dan bunuhlah jiwa-jiwa kalian. Perbuatan yang demikian adalah merupakan perbuatan yang terbaik di sisi Tuhan kalian, sehingga dengan demikian Tuhan kalian menerima taubat kalian, dikarenakan Dia Allah Ta'ala adalah zat yang maha penerima taubat, lagi maha kasih dan sayang terhadap para hamba-hambanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, pada surat Al-Baqarah yang ke-54 ini Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi meminta kepada Bani Israel agar mengingat betul akan karunia yang Allah limpahkan kepada mereka, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Mereka berbuat kufur kepada Allah, mereka murtad dari agama Allah, namun masih saja Allah menerima taubat mereka. Di sini letak karunia nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Allah menerima taubat mereka. Allah masih berkenan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini adalah karunia Allah yang agung yang Allah berikan kepada kelompok Bani Israel, yang dahulu mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan, yang dimana tatkala itu Musa meninggalkan kaumnya untuk menerima kitab yang Allah turunkan kepada Musa, namun mereka tidak sabar, tidak mau menunggu sampai datangnya Nabi Musa kembali, dan mereka terfitnah, mereka terbujuk, mereka terpedaya, tertipu atas ajakan sebagian di antara mereka untuk menyembah berhala, menghasut mereka
menipu mereka dan mengatakan bahwasannya patung anak sapi ini adalah Tuhannya Musa. Maka sembahlah. Dan mereka seperti umat yang tidak habis berpikir. Mau-maunya mereka menyembah dengan begitu saja. Ya. Dan ini adalah sifat keterburuan dari Bani Israel. Dan secara umum manusia diberi sifat ya terburu-buru. Kalau menunggu sesuatu dan menunggu itu adalah kebaikan bagi mereka, namun ternyata tidak sanggup. Mereka tidak kuasa menahan sampai datangnya Nabi Musa. Padahal di sisi lain Nabi Harun sudah mengingatkan, menjelaskan ya bahwasanya patung anak sapi ini bukanlah Tuhan Musa alaihissalam. Namun ketika mereka sudah terbutakan dengan isu, tertutup mata hati mereka dengan hawa dan nafsu, maka tidak bisa dibendung. Maka mayoritas di antara mereka menyembah berhala patung anak sapi tersebut. Di sini Imam Al-Tantawi di dalam tafsirnya Al-Wasit ya menafsirkan di dalam ayat ini, summa dzakarahum subhanah bi ni'matin jalilah. Allah Subhanahu wa taala masih saja mengingatkan karunia yang Allah limpahkan kepada bangsa Bani Israel, yaitu nikmat yang agung. Wahia irsyaduhum ila ma bihi yatakhallasuna min dunubihim, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka dalam rangka ya menghapus, menghilangkan, yaitu dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menerangkan dengan jelas dan gamblang, Allah pasti menerima taubat mereka. Di mana tatkala itu ya Nabiullah Musa mengatakan kepada kaum yang namanya kaum adalah bangsa pengikut, baik itu dari jenis lelaki maupun anak pun perempuan, namanya kaum, wahai kaumku, ya, mencakup di situ para lelaki dan para wanita, baik itu tua maupun muda. Itu adalah panggilan kepada kaum. Dan kaumnya Nabi Musa adalah Bani Israel yang mereka telah terentaskan dari jajahan Fir'aun yang Allah tenggelamkan, ya, beserta bala tentaranya. Mereka terbebaskan. Wal makna zakaru ya Bani Israel, wahai bangsa kaum Bani Israel, hendaknya kalian mengambil manfaat dan mengambil pelajaran tatkala Nabiullah Musa berkata kepada kaumnya yang telah terfitnah, yang mereka terburu-buru telah melakukan kemurtadan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung anak sapi. Dan jelas menyembah selain Allah adalah perbuatan murtad. Ya, dan ini baik dijumpai dalam ajaran Islam, adapun ajaran-ajaran yang lain juga demikian. Ajaran Nabi Ibrahim, termasuk pula ajaran Nabi Musa di sini, ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Nuh, dan seluruh para nabi-nabi, ya, mereka mengajarkan kepada kaumnya apabila mereka ya berani menyembah selain Allah, maka mereka murtad. Yang tadinya taat kemudian menyembah kepada selain Allah, maka ini adalah perbuatan murtad, keluar dari ketaatan, keluar dari agama. Ini memperingatkan kepada kita bahwasanya ketika seorang sudah Islam,
sudah bersaksi bersyahadat la ilaha illallah, maka hendaknya berpegang teguh dengan kalimat tauhid tersebut. Jangan menghiraukan ajakan, tipuan, rayuan hingga terjatuh kepada menyembah selain Allah, baik itu kepada berhala, kepada manusia, kepada makhluk halus, kepada pohon, kepada demit, kepada jin, kepada malaikat, kepada kubur, kepada menyembah selain Allah adalah perbuatan kemurtadan. Di dalam Islam ya dijadikan sebagai pembatal Islam. Kalau syahadat ya mengentaskan manusia dari kemurtadan, mengentaskan manusia dari menyembah selain Allah menuju hanya beribadah kepada Allah. Maka sebaliknya, kalau mengajak agar beribadah kepada selain Allah berarti mengajak kepada perbuatan murtad. Dan ini merupakan perbuatan yang paling berdosa, perbuatan yang paling dosanya paling besar. Ya, akbarul kabair. Ya, dosa besar yang paling besar adalah al-isyrak billah, melakukan kesyirikan, yang dimana orang yang melakukan kesyirikan berarti dia murtad, menyembah kepada selain Allah apapun bentuknya, kepada makhluk halus, menyembah kepada nabi pun sekalian, menyembah kepada malaikat. Ya, dimana bangsa jahiliyah mereka menyembah para malaikat. Ya, Lata, Uzza, mereka katakan patung tersebut adalah malaikat-malaikat jenis wanita. Ya, Tuhan-Tuhan sesembahan wanita. Keyakinan mereka demikian. Ya, Lata, Uzza, Mana, Siwa, itu adalah ya sesembahan-sesembahan mereka. Kalau disembah maka mengakibatkan kepada perbuatan murtad. Maka tatkala Bani Israel terjerumus pada dosa murtad ini, maka Nabi Musa mengingatkan kepada mereka, wahai kaumku, kalian telah berbuat aniaya terhadap diri-diri kalian, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, di mana Allah menyelamatkan kalian dari kekejaman Bani Israel. Ya, kekejaman Bani Israel yang telah ditindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi mereka bersyukurnya kepada berhala, tidak bersyukur kepada Allah. Yang seharusnya mereka menyembah Allah, namun diselewengkan menyembah kepada patung anak sapi. Wahai kaumku, kalian telah berbuat aniaya terhadap diri kalian, wahabatatkum biha ila khadidi bi ibadatikum ila ghairillah, dan kalian telah terjerumus kepada jurang lembah yang sangat dalam, yaitu beribadah kepada selain Allah. Maka kalian apabila hendak menghapus dosa kalian, bertaubat dari kemurtatan kalian, maka hendaknya taubatan kalian adalah taubatan yang nasuha, dengan cara uktulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian, agar kalian mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Menunjukkan bahwasanya orang yang murtad kemudian dia dibunuh, ini adalah sebagai kafarohnya. Dan ini berlaku sejak ajaran sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang murtad taubatnya dibunuh. Jadi mana Bani Israel mereka melakukan kemurtadan dan Allah perintahkan untuk membunuh nyawa-nyawa mereka. Maka dengan kalian ya dihilangkan nyawanya itu adalah perbuatan yang paling baik dan mulia di sisi Tuhan kalian, daripada kalian terus-menerus
terjatuh di dalam lembah maksiat dan kekufuran dan kemurtadan. Apabila kalian mengerjakan hal ini, maka ini adalah taubat kalian dari kemurtadan kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menerima taubat. Ya, dari apa-apa yang telah timbul dari para hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah wasi'ul maghfirah, zat yang maha luas ampunannya bagi orang-orang yang benar-benar ingin bertaubat dari dosanya. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya sebesar apapun dosa manusia, kalau dia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Termasuk murtad. Orang yang murtad, ia di kalangan Bani Israel, di dalam syariat mereka, maka taubatnya adalah dengan bunuh diri, dengan dibunuh, dihilangkan nyawanya. Dan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa, yang dimana Musa berkata kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, menunjukkan bahwasanya ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah terjerumus dosa masih dipanggil sebagai wahai kaumku, bahkan sampai terjerumus di dalam dosa yang paling besar, murtad. Nabiullah Musa masih memanggil kaumnya wahai kaumku, menunjukkan bahwasanya umat itu terbagi menjadi dua, yaitu umat yang diseru dan umat sebagai pengikut. Kalau umat sebagai pengikut berarti orang-orang yang tunduk, patuh dan taat terhadap syariatnya. Ini umat jelas. Dan termasuk umat pula adalah orang-orang yang diseru, yang didakwai. Di sini yang didakwai diantaranya orang yang telah murtad. Ya, maka dalam syariat kita ada dua, umat itu ada dua, ummatul dakwah wa ummatul ijabah. Orang-orang yang memeluk agama Islam dan orang-orang yang diajak untuk memeluk agama Islam. Kalau umat yang memeluk agama Islam jelas itu saudara, saudara seiman, saudara seakidah, saudara seislam. Adapun umat yang dimaksud adalah yang didakwai, ini adalah umat ya dakwah. Dan orang Islam mendakwai siapapun, baik muslim, baik non muslim. Mereka juga umat, termasuk umat ini, yaitu umat apa? Umat yang didakwai. Di sini Nabiullah Musa memanggil kaumnya, yaitu kaum umat yang didakwai, menunjukkan bahwasanya betapa belas kasihnya Allah dan kasih sayangnya para nabi kepada umatnya, di mana dibedakan umat menjadi dua. Umat yang taat itu sebagai pengikut, adapun umat yang didakwai, yang diajak, ya, itu juga termasuk umat. Ya, umat dakwah. Sedangkan yang berdakwah itu tidak kenal batas, siapapun didakwai. Orang-orang yang non-Islam juga didakwai. Ini menunjukkan betapa luasnya, betapa belas kasihnya syariat ini kepada para manusia. Manusia yang taat maka ummatul dakwah, ya, ummatul ijabah. Sedangkan umat manusia-manusia yang didakwai ini tidak kenal batas. Orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang kafir, orang munafik, ini semua adalah umat untuk didakwai. Dan di sini Musa memanggil dengan ya qaumi, wahai kaumku. Kaumku yang dimaksud bukan hanya pengikutnya yang taat-taat saja,
Tapi yang dimaksud adalah umat yang didakwahi, yaitu umat yang tadinya mengikuti Nabi Musa, kemudian dia murtad, menyembah patung anak sapi, dan jumlahnya bukan 1 2, ribuan, puluhan ribu. Ya, terhasut ajakan Samiri yang mengajak bahwasanya patung anak sapi ini adalah Tuhannya Musa. Hadza ilahukum wa ilahu Musa fanasi. Ini adalah Tuhan kalian, Tuhannya Nabi Musa, dan mereka lupa. Ya, tidak ingat akan pesan Nabi Musa agar jangan melakukan hal apapun sampai aku datang. Padahal mereka diperintahkan untuk menunggu arba'ina lailah, 40 malam. Baru 20 malam mereka sudah melanggar. Sehingga di sini ya menunjukkan bahwasanya umat itu ada 2. Umat yang ijabah, yang mengikuti, taat, tunduk, patuh, setia. Dan ada umat yang sifatnya didakwahi, yang diajak. Adapun umat yang diajak maka tanpa kenal batas, siapapun didakwahi, siapapun diajak. Karena tujuan kita mengeluarkan manusia dari kesesatan menuju cahaya. Yukhrijuhum minad dhulumat ilan nur. Sebagaimana yang tertera di dalam ayat kursi. Sesungguhnya kekasih Allah adalah orang-orang yang mengentaskan para manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ini adalah umat dakwah. Kita berdakwah kepada semua, bukan hanya satu ruang lingkup saja, kelompok kita, bukan, organisasi saja, bukan, ya, etnis tertentu, bukan. Yang namanya dakwah itu lepas, siapapun didakwahi. Maka kita jangan sampai terpatok kita mengajak kawan saja, tidak, semua kita dakwai, kita nasihati, kita ajak. Ya, dan di sini menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada para manusia. Allah mengutus para rasul, mengutus nabi, ya, agar mengentaskan manusia-manusia dari kegelapan, dari kejahiliahan, dari ketidaktahuan menuju terang benderang, menuju cahaya, menuju syariat Allah yang terang. Karena kita mengajak manusia untuk masuk surga, ya, bukan mengeluarkan dari surga, bukan, mengajak manusia agar masuk surga. Ya, jangan sampai kita pekerjaannya mengeluarkan manusia dari surga. Kamu kafir, kamu kafir, kamu. Lah, ya, justru itu orang kafir kita ajak untuk Islam. Orang yang tidak paham kita beritahu agar menjadi tahu, menjadi sadar. Kalau mereka belum beribadah kepada Allah dengan syariat yang benar, kita ajak agar mengikuti syariat. Ya, kalau mereka memiliki keyakinan, ya, trinitas, ya, hornitas, apapun, ya, maka agar menjadi tunggal, agar mereka mengesahkan kepada Allah, mengentaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya, maka di sini betapa lembutnya Nabiullah Musa. Dan dalam hal ini juga ada di dalam syariat kita, syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendakwai umat, mendakwai kaum Quraisy, mendakwai orang Yahudi, mendakwai kaum munafikin. Bahkan dakwahnya sampai Ethiopia sana. Raja Habasyah didakwahi, rajanya masuk Islam. Ya, karena rajanya sendiri masuk Islam, khawatir, ya, keislamannya tidak ditampakkan. Seluruh penguasa-penguasa, menterinya, kabinetnya, semuanya kufur, tapi rajanya masuk Islam. Dengan dalil apa? Ketika Raja Najasyi
meninggal dunia, Allah beritahu melalui malaikat Jibril bahwasanya Raja Najasyi telah meninggal, dan Rasulullah SAW mensolatkan dengan solat gaib karena dia meninggal dalam kondisi Islam dan belum disolatkan. Di sinilah letak syariat solat gaib. Bila belum disolatkan, maka hendaknya mensolatkan walaupun berbeda tempat. Ya, karena masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Itu Raja Najasyi, Raja Habasyah, Raja Ethiopia di zaman Nabi ketika itu. Bayangkan, dakwah Nabi sudah sampai Ethiopia. Ya, dakwah Nabi sampai ke Imperator Romawi, sampai ke Persia, namun kedua-duanya menolak. Sehingga Allah turunkan surat Rum, gulibatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'is sinin. Ya, ketika Romawi mengalahkan Persia, maka bersenang. Walaupun sama-sama kafir, tapi kekufurannya lebih ringan. Ya, dan pada akhirnya mereka semua akan masuk Islam semua. Di masa khilafah Umar bin Khattab. Bayangkan, menunjukkan dakwah ini tidak kenal batas. Ya, dakwah ini tidak kenal batas. Termasuk orang-orang yang berdosa, termasuk orang-orang yang melanggar, kita dakwai. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka bertaubat. Tujuannya apa? Agar dosa-dosa mereka diampuni Allah. Betapa mulianya syariat Islam. Kok kemudian orang Islam dimusuhi? Itu maka salah resepsi, salah paham, salah tangkep, salah tompo. Kenapa? Karena Islam hakikatnya mengajak manusia agar dosa mereka diampuni oleh Allah. Maka kalau dimusuhi salah, jelas salah besar. Karena manusia itu pada dasarnya memiliki dosa. Bagaimana agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah, diganti dosa dengan pahala? Kok dimusuhi? Berarti kamu nggak paham. Ya, berarti kamu tidak memahami. Bayangkan Nabi SAW mendakwai pamannya, ya, di akhir umurnya. Tapi dimusuhi, menunjukkan bahwasanya dia tidak paham bahwasanya ya Islam itu ajakan agar dosa mereka diampuni oleh Allah, dihapus oleh Allah. Yang seharusnya tempat mereka di neraka, mereka berpindah menuju surga. Sehingga ini merupakan syariat yang agung. Dan syariat nabi-nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, semuanya mengajak kepada jalan yang satu ini. Ya qaumi, ya, wahai kaumku, sesungguhnya aku mengajak kalian menuju surga. Tapi mengapa kalian justru memusuhi dan mengajak manusia untuk masuk neraka? Menunjukkan bahwasanya orang yang mengajak masuk surga itu berat. Banyak tantangannya, banyak hambatannya. Banyak orang yang salah faham, banyak orang yang tidak faham. Karena buktinya semua nabi dan rasul dimusuhi oleh kaumnya. Walaupun dimusuhi, tetap mengajak. Tidak ada henti, tidak ada istilah putus asa, tidak ada istilah berhenti dari berdakwah. Bayangkan Nabi ya Musa mengajak kaumnya yang sudah murtad dengan dipanggil ya qaumi, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah berbuat aniaya terhadap diri-diri kalian, maka bertobatlah ila bari'ikum, kepada bari'. Yang namanya bari' adalah pencipta. Kita dahulu tidak ada. Al-bari' bermakna al-khaliq, pencipta. Yang namanya pencipta berarti mengadakan dari yang tidak ada. Dahulu kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Siapa penciptanya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Bari'.
Di dalam ayat yang lain, wallahu la ilaha illa huwa, ya, bari al-musawwir, ya, dialah Allah yang mencipta, yang membentuk. Manusia ini dibentuk, ya, ada wajahnya, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Yang namanya bari adalah menciptakan dalam kondisi sempurna. Ini makna dari bari. Sama arti dengan khaliq, tapi secara umum khaliq itu menciptakan secara umum. Sedangkan bari adalah zat yang maha pencipta dalam kondisi sempurna. Dan ciptaannya maha sempurna semua. Tiada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Ya, dari ujung langit sampai ujung langit. Dari makhluk yang terbesar sampai makhluk yang terkecil yang tidak terlihat sekalipun. Ya, seperti jin misalkan, bangsa jin, bangsa malaikat, mereka Allah ciptakan dalam kondisi ciptaan yang sangat agung. Walaupun tidak terlihat, mata kita tidak bisa menembusnya, tidak bisa memandangnya, tapi seluruh ciptaan Allah sempurna. Langit bumi, dimana diciptakan langit tanpa celah, tanpa rongga, tanpa penyangga. Bayangkan, yang hamparannya begitu luas. Ya, di situ ada, ya, bintang-bintang, ada meteor-meteor, ada saudara-saudaranya bumi, galaksi-galaksi yang begitu dahsyat, semuanya sempurna, tidak ada yang celah. Termasuk manusia diciptakan dalam kondisi sempurna. Bayangkan, dari Nabi Adam hingga manusia paling terakhir hari kiamat, semuanya sempurna. Semuanya sempurna dan seluruhnya memiliki hikmah. Walaupun jumlahnya sangat banyak, tapi tidak ada satupun yang sama. Double, tercipta double, nggak ada. Orang yang terlahir kembar pun nggak akan sama. Nggak akan sama organ dalamnya, nggak akan sama organ luarnya. Tidak akan sama cara berpikirnya juga. Padahal kembar, ayah ibu. Anak lahir 2 kembar, 3 kembar, 4 kembar, 5 kembar, nggak ada yang sama itu. Menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat al-musawwir, menciptakan dalam kondisi yang sempurna, tidak ada celahnya, tidak ada kurangnya, tidak ada yang, ya, tidak ada hikmah, semuanya ada hikmah. Toh kalaupun Allah ciptakan dalam kondisi cacat misalnya, memiliki hikmah, ada hikmah. Misalkan orang yang tunarungu, tunawisma, tunanetra, mereka walaupun ada kurangnya dalam satu sisi, mereka memiliki kelebihan di sisi yang lain. Wah, tunanetra pijetane mantep misalkan. Ya, orang yang tuna bicara, dia pendengarannya akan lebih tajam. Ya, orang yang tidak bisa melihat tapi ingatannya nggak pernah salah. Ya, saya memiliki guru yang hafal Quran. Ya, dia nggak pernah salah dalam baca, setiap mengimami. Ya, bahkan walaupun buta dia berjalan nggak pernah kecemplung kalen. Ya, buta pakai tongat tapi pergi kemana-mana nggak pernah kecemplung kalen, karena dia peka. Ya, indera yang lain yang Allah tambah, ada hikmahnya menunjukkan. Ya, ada hikmahnya. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu memiliki hikmah. Kenapa tercipta lelaki, kenapa tercipta perempuan, semuanya ada hikmah. Semua ciptaan Allah tidak ada yang, ya, tidak sempurna, semuanya sempurna. Itulah arti dari bari. Maka bertobatlah kalian kepada bari'ikum, kepada pencipta kalian. Mengingatkan
ya bahwasanya Bani Israel mereka diciptakan dengan banyak kelebihan-kelebihan dari bangsa lain, memiliki kelebihan dari bangsa-bangsa lain, tapi kenyataannya kelebihan mereka tidak syukuri, tapi digunakan untuk akal-akalan, kepandaian, kejeniusan, ya, menjadikan mereka lebih serakah, menjadi ya lebih hitung-hitungan kepada Allah. Ya, orang yang paling jelimet Bani Israel hitung-hitungannya. Ya, padahal Allah berikan kelebihan yang banyak. Ya, dibandingkan dengan orang Ethiopia, dibandingkan dengan orang memiliki kelebihan, bakat-bakatnya ada, tapi tidak disyukuri oleh mereka. Maka Allah ingatkan, fatubu ila bari'ikum, maka bertobatlah kalian wahai Bani Israel yang kalian sebetulnya Allah ciptakan memiliki banyak kelebihan. Dialah Allah yang memberi kelebihan kalian. Maka bertobatlah ketika kalian melakukan kemurtadan ini. Faktulu anfusakum. Bagaimana cara taubatnya dijelaskan di dalam ayat ini. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah menerima taubat secara global, tapi di dalam ayat yang ini 454 Allah jelaskan tata cara bertaubat mereka. Faktulu anfusakum, bunuhlah nyawa kalian, bunuhlah jiwa-jiwa kalian, bunuhlah diri kalian. Amrun min Musa lahum biqatlihim anfusihim. Nabiullah Musa menyampaikan wahyu dari Allah kepada bani mereka, kelompok mereka, agar mereka membunuh diri sampai taubatnya diterima oleh Allah. Taubatan min Allah, dalam rangka taubat. Ya, orang murtad taubatnya dibunuh. Dalam syariat Islam juga demikian. Dalam syariat Islam, orang yang sudah Islam kemudian kok murtad, dalam syariat kita diberi waktu 3 hari, diajak, dinasehati agar kembali. Kalau dia mau kembali, mau bersahadat ulang lagi, maka sudah itu cukup taubat mereka. Tapi bila tidak, maka imam, penguasa, hakim memenggal kepala mereka, dipenggal. Siapa yang melakukan adalah imam, pemimpin, penguasa, pemerintah. Tidak boleh dilakukan secara ormas, individu, kelompok, tidak boleh. Karena ini wewenang hakim. Bagaimana kalau hakim, penguasa, pemerintah tidak melaksanakan? Itu tanggung jawab dia dengan di hadapan Allah. Karena dia memimpin, ya, urusan dia dengan Allah menerapkan syariat tersebut atau tidak. Maka ya, itu bukan tanggung jawab kita. Itu akan menjadi tanggung jawab pemimpin tersebut di hadapan Allah. Kenapa kamu tidak menerapkan syariat? Itu hisab mereka. Ya, sebagai rakyat hanya mengingatkan saja. Ya, sehingga dari sini di dalam syariat Bani Israel, mereka yang melakukan murtad, maka Allah perintahkan agar membunuh jiwa-jiwa mereka. Bagaimana kaifiyahnya, tata caranya? Disebutkan banyak dalam riwayat, ya, bahwasanya taubat mereka adalah orang-orang yang telah melakukan dosa murtad tersebut, ya, agar mereka dibunuh oleh orang-orang yang tidak melakukan dosa. Sehingga tim eksekusinya adalah dari orang-orang yang tidak berdosa. Ini riwayat pertama. Ya, orang-orang yang tidak melakukan dosa agar membunuh entah itu saudara kerabatnya yang ia kenal, yang ia tidak kenal, masing-masing orang-orang yang di hadapannya, yaitu pelaku-pelaku kemurtadan tersebut. Ini riwayat pertama. Riwayat kedua, yang diperintahkan membunuh adalah sab'in, ya, yaitu 70 orang yang ikut kepada Musa.
yang menemani Musa ketika itu pergi menuju Bukit Turi Sina. Maka setelah kembali diperintahkan mereka 70 orang ini untuk mengeksekusi. Ini riwayat kedua. Riwayat yang ketiga, Allah perintahkan agar masing-masing mereka pendosa untuk membunuh dengan tangan-tangan mereka sendiri. Sampai saat itu diriwayatkan 70.000 terbunuh. 70.000 Bani Israel terbunuh. Bayangkan betapa dahsyatnya. 70.000 orang yang telah menyembah berhala tersebut dibunuh. Dan orang-orang yang dibunuh tersebut diberikan pahala syahid. Sehingga dengan ini mereka impas antara dosa dan apa yang mereka terima, karena mendapatkan pahala syahadah yang sebelumnya mereka murtad kemudian dibunuh menjadi syahid. Ini beriwayat beberapa yang disebutkan dalam kitab-kitab tafsir. Seperti dalam riwayat Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Qurtubi, demikian juga Imam Tabari. Ada 3 pelaksanaan taubat mereka ini. Pertama, orang-orang yang tidak berdosa agar mencabut pedang belati mereka menusukkan kepada orang-orang yang berdosa. Riwayat yang kedua, yang mengeksekusi adalah 70 orang yang menyertai Musa agar mengeksekusi pendosa-pendosa tersebut. Dan riwayat yang ketiga, mereka membunuh dengan cara membunuh tangan-tangan mereka sendiri. Setiap pendosa mencabut belati pedang mereka dan mereka menusukkan ke tubuh mereka hingga tewas. Dengan cara seperti ini Allah berikan pahala syahid kepada mereka. Bayangkan, menghapus dosa harus dengan cara menyiksa diri, membunuh nyawa mereka. Ini menunjukkan kepada kita syariat mereka adalah syariat yang berat. Orang yang bertobat dari murtad, mereka mengeksekusi diri mereka sendiri. Sedangkan berlaku di dalam syariat Islam, ketika seorang bertobat, maka orang yang bertobat dari murtad, pertama dia bersyahadat, selesai. Dia dikasih waktu 3 hari. Dalam 3 hari ini diajak komunikasi, dinasehati, didakwai sampai 3 hari. Kalau di kurun waktu 3 hari dia mau bersyahadat ulang, sudah, dia masuk Islam kembali. Tapi kalau tidak mau, baru dipenggal. Ini dalam syariat Islam. Dan ulama berselisih, apakah matinya mati Islam atau mati kufur? Para ulama mengatakan riwayat pertama matinya mati kufur, karena diminta syahadat dia tidak mau. Dan ini pendapat yang rajih. Pendapat yang kedua, ulama mengatakan dikiaskan kepada Bani Israel. Mereka berbuat murtad dan dibunuh. Dia berkorban nyawa, sehingga dengan ini dia tidak memiliki dosa. Tapi yang rajih adalah pendapat yang pertama. Ketika dibunuh, dia dibunuh dalam kondisi murtad. Karena kalau dia mau bersyahadat, dia tidak akan dibunuh. Dia bersyahadat, dia bertaubat. Dengan bersyahadat sudah selesai, dan dia hidup kembali. Betapa mudahnya syariat Islam. Ketika seorang berdosa, cukup dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
memohon ampunan dan bertaubat. Bertaubat syaratnya mencabut dari dosa. Yang kedua, ya berazam untuk tidak mengulang. Dan yang ketiga, mengembalikan dosa. Kalau dosanya kaitannya dengan manusia, dengan para makhluk, dikembalikan dosanya dengan cara memohon maaf. Kalau dia mengambil barang, dikembalikan barang tersebut. Maka cukup dengan beristighfar, ia berazam untuk tidak mengulang, dan dia meninggalkan selamanya, dan dia mengembalikan hak-hak tersebut apabila kaitannya dengan para makhluk. Ini syariat Islam memudahkan dalam sarana bertaubat. Dan dengan cukup mengucapkan astagfirullahaladzim, seseorang dikatakan bertobat. Nabi SAW bertobat, beristighfar dalam sehari lebih dari 100 kali. Lebih dari 100 kali. Padahal Nabi Muhammad SAW telah diampuni dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Tapi ternyata dalam sehari bertobat, beristighfar lebih dari 100 kali. Ini menunjukkan keutamaan dari beristighfar dan keutamaan dari taubat. Di dalam hadis diterangkan keutamaan-keutamaan taubat, bahwasanya taubat pertama menghapus dosa. Taubat dan istighfar menghapus dosa. Kemudian yang kedua menghapus jejak-jejak buruk yang seharusnya Allah mengadab. Allah tidak akan mengadab orang yang bertaubat dan beristighfar. Wa ma kana wa liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengadab suatu kaum selagi mereka masih beristighfar, bertaubat kepada Allah. Maka istighfar dan taubat adalah menolak bencana, menolak adab. Selagi ada yang masih istighfar, Allah tahan bencana itu. Ya, ini keutamaan dari taubat dan istighfar. Ya, menghilangkan azab bencana. Kemudian keutamaan yang ketiga dari istighfar, Allah angkat derajatnya. Allah angkat derajatnya. Keutamaan istighfar dan taubat yang keempat, Allah ganti dosanya dengan pahala. Ya, dengan dalil surat Al-Furqan, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya, Allah terangkan ilaman taba wa amana wa amila sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti dosa-dosa yang dia lakukan itu dengan pahala. Berarti taubat istighfar mendatangkan pahala. Orang yang dosanya selangit, Allah ganti menjadi pahala selangit. Dengan apa? Taubat dan istighfar. Ini keutamaan yang luar biasa dalam taubat, dalam syariat ya Nabi Muhammad SAW, dan menunjukkan syariat Islam syariat yang mudah. Dan Allah sebutkan ya bahwasanya syariat ini adalah syariat penyempurna agama-agama sebelumnya. Hal-hal yang berat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyusahkan, maka Allah angkat dari agama ini. Wa yada'u anhum israhum wal aglal alladhi kanat alaihim. Allah menjadikan syariat Islam ini sebagai syariat pemudah yang mengangkat, yang menghilangkan perkara-perkara yang memberatkan dari syariat zaman-zaman sebelumnya, termasuk taubat ini. Taubat zaman Bani Israel harus bunuh diri. Tapi dalam syariat kita cukup dengan mengucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dengan orang mengucapkan ini memiliki 4 hasanat, 4 keistimewaan. Allah hapus, Allah angkat derajat, Allah jauhkan dari mara bahaya, dan yang keempat Allah ganti keburukannya dengan pahala. Ini suatu keutamaan yang sangat agung di dalam syariat Islam ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, faqtulu anfusakum. Ya, maka bunuhlah diri-diri kalian dalam kondisi 3 tafsir. Ya, membunuh diri-diri mereka dengan tangan mereka sendiri,
membunuh diri dengan cara tim eksekusi adalah 70 orang dari pengikut Nabi Musa, dan yang ketiga ya orang-orang yang tidak berdosa mengeksekusi orang-orang yang berdosa. Sampai diceritakan dalam riwayat tersebut terbunuhlah Bani Israel sampai 70.000. Bayangkan 70.000. Maka dari sini ya, fataba alaikum, Allah mengangkat dosa-dosa kalian. Allah mengangkat, menunjukkan bahwasanya hukuman itu dapat mengangkat dosa. Ketika orang salah kemudian dihukum oleh Allah, maka hukuman tersebut sebagai pengangkat dosa, penghapus dari dosa. Sebagaimana musibah ketika Allah turunkan, maka sebagai penghapus dosa. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Dalam ayat yang lain, wa ya'fu an katsir. Ketika Allah menimpakan suatu musibah, maka ampunan Allah itu akan membanjiri mereka. Allah hapus dosa mereka, kesalahan mereka dengan adab tersebut. Bayangkan, ini kasih sayang Allah kepada hamba. Ketika seorang berdosa, Allah masih memberikan ampunan. Ya, Allah memberikan ampunan. Ketika seorang dihukum di dunia, maka tidak lagi di akhirat memiliki dosa. Di akhirat tidak lagi memiliki dosa. Ketika apa? Ketika Allah mengadabnya di dunia. Kemudian berikutnya, summa afawna ankum min ba'di dzalikum la'allakum tashkurun. Maka dengan ampunan ini, Allah sebutkan pada ayat sebelumnya, dengan ampunan ini, taubat kalian ini adalah suatu karunia, nikmat dari Allah agar kalian bisa bersyukur. Dzalikum khairun lakum, dan pengangkatan dosa ini adalah jauh-jauh lebih baik ya di mata Allah Subhanahu wa taala daripada kalian terus-menerus bergelimang dengan dosa, terus-menerus melanjutkan kemaksiatan, terus-menerus melakukan kekufuran-kekufuran tersebut. Fataba alaikum, sehingga Allah pun menerima taubat kalian. Fataba alaikum, ya, maka Allah pun dengan cara mereka membunuh diri-diri mereka, Allah terima taubat mereka. Menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbuat salah, tapi Allah masih buka pintu maaf. Ya, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, tiada sesuatu yang paling murah ampunannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk, Allah memberi rezeki makhluk, tapi para makhluk ingkar, kufur, tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan menyembah pun ternyata tidak kepada Allah. Siapa yang paling murah ampunannya? Siapa yang paling sabar? Ya, kalau seorang anak ya durhaka kepada orang tua, bagaimana orang tua? Padahal orang tua hanya sekedar melahirkan, membesarkan. Allah menciptakan, memberi rezeki, menakdirkan dia, memberikan umur dia, dan seterusnya, limpahan karunia-karunia. Tapi para hamba kebanyakannya ingkar kepada Allah. Ya, penduduk bumi ini kalau hitung-hitungan, mana yang lebih banyak bersyukur atau yang ingkar kepada Allah? Banyak yang bertauhid atau yang berbuat kufur dan syirik? Maka menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, ya, Maha Sabar, Maha Rahmat ya kepada para makhluknya. Di dalam ayat yang lain, walau ya kalau Allah berkehendak ya yu'akhidukum bima, ya Allah akan mengadab setiap dari dosa-dosa kalian. Tapi Allah tidak lakukan itu. Setiap makhluk bersalah diadab, setiap ya manusia melakukan dosa diadab. Ternyata tidak. Sampai ditampung, sampai ya begitu luar biasa, baru diturunkan adab.
Kalau setiap manusia berbuat salah kemudian disiksa, diazab oleh Allah, maka tidak ada yang tersisa di muka bumi ini satu makhluk pun. Karena setiap makhluk berbuat dosa. Ya, setiap makhluk pasti akan berbuat dosa. Fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim, dan dialah Allah adalah zat yang maha penerima taubat lagi maha kasih sayang. Hadhil ayah karimah. Sesungguhnya di dalam ayat ini yang mulia tercakup di dalamnya nikmat yang sangat agung kepada Bani Israel, di mana Allah Subhanahu wa taala berlembut, berkasih dan bersayang kepada mereka, di mana mereka telah berbuat dosa namun masih saja Allah menerima taubat mereka. Ini menunjukkan keluasan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal pula, ayat ini pula mengingatkan bangsa Yahudi di saat ini, ya, akan karunia Allah. Kalau seandainya nenek moyang mereka tidak diampuni oleh Allah, maka orang-orang Yahudi di hari ini tidak akan pernah terlahir selamanya. Sebagaimana kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh punah. Yang kafir semuanya, yang tidak diketahui berapa puluhan juta jumlahnya, punah. Semua keturunan Adam semuanya punah. Yang selamat hanya satu kapal. Bayangkan. Berarti dari puluhan ratusan juta itu berarti tidak bisa bergenerasi karena mereka sudah punah. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala tidak berlakukan kepada Bani Israel. Ya. Kalau seandainya Allah berkuasa, Allah bisa memunahkan mereka, tidak berketurunan lagi. Habis ceritanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih berbelas kasih. Ya, agar mereka suatu saat sadar kembali kepada jalan Allah yang benar, yang dimana di dalam kitab Taurat, Injil mereka ya telah tercantumkan agar mereka mengikuti syariat Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam ayat ini pula terdapat pula suatu nikmat yang agung pada umat Islam yang sekarang ini, karena betapa mudahnya, ringannya syariat Islam bila dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Taubat contohnya di sini. Kalau taubat orang zaman dahulu dengan bunuh diri, kalau tidak dibunuh. Islam tidak demikian. Taubat cukup beristighfar, bertobat, bersimpu kepada Allah. Cukup dengan bersyahadat. Bayangkan, bersyahadat. Dengan bersyahadat dia masuk Islam, Allah hapus dosa-dosa sebelumnya. Ini menunjukkan keagungan syariat Islam. Di dalam hadis disebutkan, ya, apabila seluruh dosa ditimbang dan ditimbang kalimat la ilaha illallah dalam satu timbangan, maka niscaya akan lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Cuma kalimat secuil la ilaha illallah. Dosa sepenuh bumi, dosa seluruh yang ada ditimbang dengan kalimat la ilaha illallah, lebih berat la ilaha illallah. Menunjukkan kalimat la ilaha illallah penggugur dosa. Orang kafir manapun, siapapun, kapanpun mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosanya Allah hapus. Dosanya Allah hapus. Ya, maka Nabi mendatangi pamannya yang saat mau sakarat, sedang sakit keras mau sakarat, didatangi, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dari siksa api neraka. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah suatu kalimat yang sangat agung. Semoga kita diwafatkan dalam kondisi istiqomah, berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah
hingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.